Assalamualaikum, semangat pagi. Kita berjumpa kembali. Hari ini kita akan belajar bahasa Indonesia untuk kelas 4. Kita akan belajar bersama Bu Santi. Hari ini kita akan belajar tema 2, selalu berhemat energi, subtema 1, sumber energi. Kompetensi dasar yang akan kita pelajari hari ini yaitu pertama, mencermati gagasan pokok dan gagasan pendukung yang diperoleh dari teks lisan, tulis, atau visual. Yang kedua, mencermati keterhubungan antar gagasan yang didapat dari teks lisan, tulis, atau visual. Tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu yang pertama, setelah mengamati teks visual, siswa mampu mengidentifikasi gambar dari teks visual yang diamati dengan terperinci. Yang kedua, setelah mengamati teks visual, siswa mampu menuliskan gagasan pokok dan gagasan pendukung dari teks visual yang diamati dengan terperinci. Sebelum mulai belajar, kita berdoa terlebih dahulu. Bagi yang beragama non-muslim, silakan berdoa menurut agama dan kepercayaan kalian masing-masing. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni minas sholihin. Amin. Kita mulai belajar ya. Materi kita hari ini yaitu gambar teks visual. Nah, apa sih manfaat atau tujuan gambar pada teks visual? Pernahkah kalian membaca sebuah teks bergambar? Menarik bukan? Apabila sebuah teks dilengkapi dengan gambar, kita jadi bisa memahami isi sebuah teks melalui gambar tersebut. Manfaat atau tujuan gambar pada teks visual adalah memperjelas, memperindah, menerangkan sebuah cerita, puisi, ataupun sebuah tulisan. Dari sebuah gambar, kita bisa menentukan gagasan pokok maupun gagasan pendukung. Perhatikan gambar berikut. Nah, kalian perhatikan gambar yang kalian lihat. Apa saja sih yang ada di dalam gambar tersebut? Bisakah kalian menjelaskan siapa yang ada di gambar, apa yang mereka sedang lakukan? Nah, dari sini kita bisa tahu kalau ini satu keluarga sedang menyaksikan televisi. Perhatikan kapan mereka menyaksikan acara televisinya. Bisa kalian lihat di situ anak perempuannya sedang memegang bantal pink. Artinya pada saat mereka menonton mungkin malam ya, menjelang anak tersebut tidur. Nah, dengan memperhatikan gambar tersebut, apakah kalian dapat menentukan gagasan pokok dari bacaan? Untuk mengembangkan sebuah gambar menjadi sebuah paragraf, kita dapat menggunakan kata tanya. Apa, siapa, kapan, bagaimana, dan mengapa. Cobalah kalian kembangkan gambar di samping menjadi sebuah paragraf dengan menggunakan kata tanya. Kalian bisa menggunakan kata tanya apa, siapa, kapan, bagaimana, dan mengapa. Perhatikan penjelasan berikut ya. Nah, dari gambar ini kita buat gagasan pokoknya dengan menggunakan kata tanya apa. Apa yang sedang keluarga Pak Hadi lakukan? Sebagai gagasan pokok ya. Untuk gagasan pendukung kita gunakan kata tanya siapa. Siapa yang menonton televisi? Kemudian kapan? Kapan mereka menonton televisi? Bagaimana mereka menonton televisi? Mengapa mereka menonton televisi? Dan dengan menggunakan kata tanya yang sudah bisa kalian lihat, kita dapat mengembangkannya menjadi sebuah paragraf. Gagasan pokoknya adalah apa yang sedang keluarga Pak Hadi lakukan. Nah, kalian dapat mengembangkan gambar tersebut menjadi paragraf dengan menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut. Simak ya. Nah, paragrafnya akan menjadi seperti ini. Ya, perhatikan. Tadi kata tanya apa? Apa yang sedang keluarga Pak Hadi lakukan? Nah, jadi kalian bisa melihat, oh keluarga Pak Hadi sedang menonton televisi. Nah, itu adalah gagasan pokok.
Kemudian kalimat penjelas atau gagasan pendukung ada di kalimat-kalimat berikutnya. Nah, siapa yang sedang menonton televisi? Nah, di sini dijelaskan Hadi, Dayu, dan ibunya sedang menyaksikan acara kesukaan mereka. Nah, kapan mereka menyaksikan televisi? Nah, dijawab pada gagasan pendukung yang berikutnya. Mereka menyaksikan acara tersebut setiap jam 8 hingga jam 9 malam setiap malam minggu. Nah, bagaimana mereka menyaksikan televisi? Dijawab dengan mereka menyaksikan acara tersebut dengan gembira sambil sesekali tertawa. Nah, terus bagaimana perasaan mereka tentang acara tersebut? Mereka menyukai acara tersebut karena acaranya bagus, membawa acaranya pun lucu dan mampu menghibur pemirsa. Nah, dari gambar tadi kita bisa kembangkan menjadi paragraf sebanyak ini dengan menggunakan kata tanya, apa, siapa, kapan, bagaimana, dan mengapa. Nah, di sini sudah terjawab. Gampang bukan membuat paragraf dengan menggunakan kata tanya? Kalian gunakan kata tanya tadi, kemudian kalian jawab. Nah, kalian kembangkan lagi dengan beberapa kalimat ya. Nah, seperti itu caranya mengembangkan sebuah paragraf melalui sebuah gambar. Nah, inilah gunanya teks visual. Nah, kalian juga dapat membuat peta pikiran dalam bentuk gambar. Setelah membaca sebuah paragraf, kalian buat peta pikiran dengan menyajikan gambar visual. Perhatikan paragraf berikut ya. Nah, di sini disediakan sebuah paragraf. Kalau tadi gambar kalian kembangkan menjadi paragraf, nah sekarang kebalikannya. Dari sebuah paragraf kalian buat peta pikiran berupa gambar. Kita lihat ya paragrafnya. Kita baca terlebih dahulu. Matahari adalah sumber energi cahaya terbesar di bumi. Cahaya tersebut dibutuhkan oleh seluruh makhluk hidup dan lingkungannya. Tumbuhan membutuhkan cahaya matahari untuk proses fotosintesis. Manusia membutuhkan matahari untuk menjemur pakaian. Petani garam membutuhkan cahaya matahari untuk menguapkan air laut agar menjadi garam. Begitupun dengan nelayan yang mengeringkan ikan hasil tangkapannya. Menjadi ikan asin sangat membutuhkan sinar matahari. Nah, di sini gagasan pokoknya adalah matahari sumber energi cahaya terbesar di bumi. Artinya kita bisa tinggal mencari gambar yang sesuai dengan gagasan pokok ini, yaitu gambar matahari. Nah, seperti ini ya. Ini membuat peta pikiran dengan menggunakan gambar. Terus paragraf ini tadi gagasan pokoknya adalah matahari adalah sumber energi panas atau energi cahaya terbesar di bumi. Nah, kalian cari gambar gambar matahari. Kemudian kalimat penjelasnya atau gagasan pendukungnya, cahaya tersebut dibutuhkan oleh seluruh makhluk hidup dan lingkungannya. Nah, makhluk apa saja yang membutuhkan sinar matahari? Nah, disebutkan di sini dijelaskan pada kalimat ketiga. Tumbuhan membutuhkan cahaya matahari untuk proses fotosintesis. Nah, kalian tinggal cari gambar tumbuhan yang sedang melakukan proses fotosintesis. Kemudian gagasan pendukung yang kedua adalah manusia membutuhkan matahari untuk menjemur pakaian. Artinya kita harus cari gambar seseorang sedang menjemur pakaian. Nah, seperti ini. Terus yang ketiga, petani garam membutuhkan cahaya matahari. Kita cari gambar petani garam. Nah, seperti ini. Kemudian nelayan yang mengeringkan ikan hasil tangkapannya menjadi ikan asin. Nah, seperti ini. Peta pikirannya berupa gambar. Dari paragraf berupa tulisan, kalian rubah menjadi peta pikiran dalam bentuk gambar visual. Nah, perhatikan, kalau dengan gambar bacaan akan lebih menarik, bukan? Tidak bosan kita membaca bacaan. Kalau bacaan semua isinya kita akan merasa bosan. Tapi kalau dengan adanya gambar akan lebih menarik. Itulah manfaat atau tujuan dari gambar visual pada sebuah teks. Ya. Nah, bagaimana? Apakah kalian sudah memahami pelajaran kita hari ini? Alhamdulillah, kalau sudah,
Sampai jumpa pada pelajaran berikutnya. Nah, tetap semangat ya. Nah, tugas kalian ada di halaman 5, buku tema 2, tematik ya. Nah, di sini temukan manfaat energi matahari bagi makhluk hidup dalam bentuk peta pikiran. Nah, peta pikirannya dengan cara gambar ya. Kalian gambar nanti peta pikirannya, kalian baca dulu paragrafnya, kemudian pahami, kemudian buat peta pikiran dengan menggunakan gambar visual. Oke, selamat mengerjakan. Sampai berjumpa pada pelajaran berikutnya.